Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi ke channel YouTube saya yang sekarang insya Allah udah mulai saya aktifkan. Setidaknya seminggu sekali saya akan upload terkait beberapa ilmu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah, melanjutkan video saya sebelumnya terkait berbicara di depan umum. Pasti teman-teman pernah lah mengalami gitu ya. Kita nongkrong sama orang lain, ngobrol sama dia gitu kan. Tapi kita dengerin dia ngomong ini kayak bener sih, yang dia omongin ini betul, tidak ada yang salah. Informasi baru, tapi nggak menarik gitu, nggak enak didengar gitu, bosan, ngantuk dan sebagainya. Pernah nggak sih? Oke, pasti rata-rata pernah ya. Nah, saya tanya balik, kita pernah nggak di posisi yang ngomong, kita yang bicara gitu? Itu banyak sekali. Nah, termasuk ketika kita berbicara di depan umum. Ini bukan hanya di depan umum ya. Kita ngomong di mana aja. Kita ngomong sama orang baru, kita ngomong sama teman lama, ini harus diperhatikan. Agar orang lain itu mendengarkan apa yang kita sampaikan. Agar tidak ada kata-kata atau narasi yang mubazir atau yang tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Karena daripada kita ngomong yang tidak ada isinya, lebih baik diam gitu ya. Kalau bagi saya seperti itu. Nah, apa sih yang perlu kita pertimbangkan, yang harus kita perhatikan sekali gitu. Dan ini juga agar teman-teman berbicara itu didengarkan dan itu sampai. Nah, setelah saya perhatikan belakangan ini ya, saya mulai memperhatikan kenapa saya bisa alhamdulillah sampai hari ini dipanggil di beberapa tempat untuk memberikan materi gitu kan. Di bidang saya, kadang di motivasi, kadang di public speaking, kadang di kepemimpinan dan sebagainya. Nah, ternyata hal fundamental yang paling saya perhatikan itu adalah tujuan. Tujuan dari kita berbicara. Bukan tujuan dari apa yang kita bicarakan, tetapi tujuan kita berbicara tentang topik hari itu. Contohnya teman-teman ingin menerangkan tentang madu, manfaat meminum madu. Oke, kita fokus ke contoh kasus yang ini. Teman-teman menyampaikan manfaat madu. Madu itu memberikan manfaat untuk meningkatkan imun tubuh, dapat memperbaiki metabolisme dalam tubuh. Nah, pertanyaannya bukan tujuan dari manfaat madu ini tadi, tetapi lebih kepada lu ngomongin ini untuk apa. Itu lebih penting banget. Apapun topiknya, bukan hanya madu. Apapun itu yang ingin teman-teman sampaikan tentang kepemimpinan, teman-teman menjelaskan teori kepemimpinan kepada peserta yang rame. Nah, teman-teman harus tahu dulu tujuan dari mempelajari kepemimpinan. Itu harus pasti kita harus tahu dong tujuan dari kita bicarakan. Tetapi maksud saya bukan itu, tetapi tujuan lu menyampaikan materi yang lu sampaikan itu apa. Contohnya nih, materi kepemimpinan itu banyak banget. Dari banyak teori itu banyak banget. Tetapi lu pilih yang mana dan kenapa lu pilih yang itu? Karena menarik buat lu itu belum tentu menarik buat yang lain. Nah, poin pertama harus kita lakukan itu kita mengobservasi. Jadi saat kita ketemu orang baru, itu kita mengobservasi. Namanya check and recheck dulu nih. Dia ini sejauh mana sih pemahamannya terkait topik yang mau kita bahas. Kepemimpinan contohnya. Ya kita tanya pesertanya. Teman-teman tahu nggak? Udah tahu belum apa itu pemimpin, apa itu kepemimpinan dan sebagainya. Nah, kita observasi. Jadi kalau saya sendiri biasanya saya tanyain satu-satu, siapa sih tokoh kepemimpinan yang kalian suka gitu kan. Dan mereka menjawab. Nah, kita bisa masuk lewat situ. Contohnya mereka suka Soekarno. Kenapa harus Soekarno? Dari banyak tokoh pemimpin yang lain. Soekarno itu tegas, suaranya lantang, dan sebagaimana. Berarti mereka suka karakter kepemimpinan yang di situ. Nah, kita fokus ke situnya, jadi kita bisa menyesuaikan apa yang ingin kita sampaikan, bukan hanya apa yang kita tahu. Sebenarnya apa yang kita tahu itu kita turunkan jadi metode, kita turunkan menjadi teori-teori yang sesuai dengan apa yang audiens kita butuhkan. Contohnya lagi, kembali kepada madu. Nah, kita mau ngomong madu ini, manfaat madu ini untuk apa? Hanya sebagai informasi bagi lawan bicara kita, atau kita mau jualan madu. Nah, ini kan dua konteks yang berbeda. Kalau kita mau jualan madu, kita fokus sama jualan madu. Nah, observasinya kira-kira nih kita jual madu, manfaat madu ini apa? Untuk menyampaikan manfaat madu ini apa? Manfaat madu kan banyak. Kita fokus ke yang mana?
Nah, ini tergantung dari tujuan dari kita menyampaikan. Kalau kita mau jualan ya tanyain dulu. Makanya kita belum bisa menentukan apa yang mau kita bicarakan kalau kita belum mengenal siapa audiens kita. Nah, kita observasi dulu nih. Kamu suka makan madu nggak? Konsumsi madu rutin nggak? Ternyata iya. Kamu madu jenis apa? Kamu biasanya konsumsinya jenis ternak atau yang hutan liar. Oh, ada 2 jenis ya? Oh iya, kan asik nih. Mulai masuk, kita ikuti terus. Sampai dia nyaman, baru kita masukin. Kamu bisa beli madu di mana? Nah, hati-hati gitu. Madu ini sering banyak pemalsuan gitu kan. Nah, dia tanya balik misalnya, atau kamu yang memancing. Kamu bisa beli di mana? Oh, saya ada tempat terpercaya gitu. Kebetulan teman saya jualan madu dan saya juga bantu ikut menjualin. Akan kita bisa masuk di situ gitu. Dan marketing kita pun lebih asik. Sebenarnya komunikasi ini bisa digunakan sangat banyak dimanapun itu. Kita tidak bisa terlepas dari komunikasi. Kita tidak bisa terlepas dari ngomong. Berumah tangga, menjalin hubungan dengan orang tua, dengan teman, semuanya butuh dengan komunikasi. Nah, sebelum kita memulai komunikasi, yang kita harus pahami dulu tujuan kita komunikasi apa. Dan korelasi sama teman atau lawan bicara kita apa. Itu penting banget, harus diperhatikan. Ketika teman-teman suatu saat wawancara gitu kan. Nah, teman-teman menyampaikan ini, menjawab pertanyaan itu, teman-teman menjawabnya juga harus punya tujuan. Kita menganalisis dulu dia tujuan bertanyanya apa gitu. Seperti itu, sampai sedetail itu kita harus pahamin tuh. Nah, untuk detailnya nanti kita bikin sesi lain lagi ya, karena saya nggak mungkin bikin video yang panjang bahas tentang satu hal. Saya bikin per episode nantinya. Intinya pada episode kali ini adalah kita harus memahami tujuan dari kita, kenapa kita membahas sesuatu itu. Kita harus tahu dulu tujuannya apa. Nah, bagaimana kita memilih topik yang kita bicarakan? Kita harus tahu dulu atau mengenali dulu siapa lawan bicara kita. Jadi step by step itu kita harus paham. Nah, sebelum kita menyiapkan materi, kita pahami dulu siapa lawan bicara kita, siapa teman kita. Lalu kita tentukan apa tujuan kita dari membahas ini. Baru kita tentukan topik-topik yang cocok dan tepat jadi bahan pembicaraan, sehingga apa yang kita bicara itu menarik. Apa yang kita bicarakan itu menarik dan membuat orang lain berkesan. Nah, lalu kita tentukanlah topik-topik itu sesuai dengan apa yang kita pahami. Nice, kira-kira seperti itu dulu lah. Jika teman-teman ada pertanyaan lain atau yang belum paham, silahkan komen ada di bawah di kolom komentar. Nanti kita diskusikan. Kalau nggak bisa saya balas chat, ya saya bikin video baru. Terima kasih.